mereka sebenarnya di fase denial yang tidak menerima. Dan Oke. mereka tidak punya semangat untuk berjuang melalui pengobatan. Karena pengobatan cancer survival itu luar biasa. Kalau kita lihat ini udah luka, ini udah stadium berapa gitu gak bisa? Bisa, kalau dia misalnya ada tanda-tanda metastasis tempat lain sangat bisa. Misal dari pemeriksaan ronsen aja sangat Hmm. mudah. Kok ada massa di paru? Wajahnya ini metastasis, langsung dong dokter bisa bilang, oh ini udah stadium 4. Tapi yang menyedihkan dari saudara-saudara kita pasien kanker ini adalah sebelum menunggu diagnosis, sebelum mengantri pengobatan, terkadang mereka sudah meninggal duluan. Tetapi orang yang nggak punya genetik cancer, lifestyle-nya jelek, environment-nya jelek itu tadi, kena juga dia kanker. Selamat datang lagi pemirsa di spesial interview cumi-cumi.com. Seperti biasa kita weekend sehat bersama Dokter Nabila Salama, dokter kebaya. Dokter kebaya. Apa tadi ininya motonya? Kebaya budaya, sehat budaya. Oke, kebaya budaya sehat budaya. Dan di podcast ini di weekend sengaja memang kita dedikasikan untuk informasi kesehatan buat pemirsa cumi-cumi yang setia mengikuti kita, menonton semua program kita dan juga membaca artikel-artikel kita di web. Dan mulai dari beberapa hari lalu semua obrolan kita di sini kita naikin juga di web cumi-cumi.com. Jadi Bagus, kalau Pak. yang Legacy itu. ya pingin membaca silakan buka aja web cumi-cumi.com. Dan hari ini kita bahas tentang apa, Dok? Terserah Pak, bebas. Teman-teman mengusulkan kita bahas tentang kanker. Wah, menarik. Penyakit kanker. Tapi kan kanker ini luas dan banyak jenisnya kan. Betul. Nah, saya pilih yang masih berhubungan dengan perempuan, itu kanker payudara. Karena saya pernah punya pengalaman teman punya ibu mengalami kanker payudara itu Menyiksa. aku lihatnya Prihatin. iya, karena apalagi dia Bau mengembang dibawa ke herbal berbunga-bunga gitu iya, squamosa seperti brokoli gitu ya. ya? Itu betul. Iya. Wah itu, maka saya pikir penting dan itu termasuk salah satu penyebab kematian tertinggi ya, Dok ya? Kematian nomor 1 pada wanita di seluruh dunia dan Indonesia adalah kanker payudara. Nah, kita mau bahas itu sekarang. Jadi apa itu, Dok, kanker payudara kalau bahasa medisnya atau bagaimana kita menjelaskan ini secara umum dulu? Oke, jadi kanker ini kalau dalam layanan rujukan prioritas dari pemerintah, kanker itu nomor 1. KJSU-KIA, kanker jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak. Artinya kanker ini kalau di rumah sakit itu udah top levelnya. Kenapa? Karena dia memiliki tingkat kematian yang tinggi dan dia pembiayaan yang tinggi untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri yang terkena. Dan juga tentunya kanker ini secara psikis sangat mengganggu apalagi efek-efek samping kemoterapi, radioterapi dan lain sebagainya. Betul. Itu sebagai pendahuluan bahwa kanker itu adalah suatu permasalahan yang besar. Kenapa? Karena rata-rata di Indonesia kanker itu baru ditemukan di stadium lanjut 3 dan 4. Padahal kemungkinan sembuhnya itu hanya sudah sekitar berapa ya? 10-20%. Kalau dia ditemukan di stadium awal 1-2, itu kebalikannya, survival rate-nya bisa 90-100%. Dia bisa sembuh 100%. Nah, itu salah satu yang terjadi di Indonesia adalah terlambat didiagnosis dan terlambat ditangani. Nah, pertanyaannya gini, Dok. Orang kalau ngomong kanker pada wanita itu langsung kayak mengarah ke kanker payudara gitu. Kenapa organ ini termasuk organ reproduksi juga ya? Iya. Kenapa organ yang satu ini rentan sekali terhadap kanker untuk perempuan ya? Iya, dia dipengaruhi oleh hormon. Ya, itu yang pertama. Dan juga kanker payudara ini dia banyak hal yang bisa menyebabkannya. Ya. Jadi gimana sih yang menyebabkan dia bisa terkena kanker payudara? Yang pertama adalah genetik. Yang kedua adalah lifestyle. Ya. Dan yang ketiga juga sesuatu hal yang berulang dari tumor yang jinak.
awalnya jinak berubah jadi ganas. Nah ini biasanya awalnya disertai oleh hormon, perubahan hormon. Ya, jadi pertama adalah dia adalah genetik. Genetik kanker payudara di Indonesia itu tinggi. Ya, itu dulu yang pertama. Ya kan? Lalu yang kedua, ya selain itu juga dia lifestyle. Lifestyle artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki ya kita bicara. Yang namanya lifestyle itu dari segi makannya dia mungkin banyak konsumsi yang karsinogenik, kita bilang pemicu kanker seperti 5G saya bilang. Pak Vincent masih ingat nggak? Ya, gluten gratisan. Gula, garam, gluten, gorengan gratisan. Gula itu makanan yang paling disenangi oleh kanker. Termasuk juga makanan pengawet, ya kan, lalu juga pewarna, zat-zat tekstil, ataupun dia misalnya suka dicat, sesuatu yang berbau kimia. Seperti itu. Bahkan sekarang pewarna rambut itu bisa. Pewarna rambut, juga BPA, bisofenol A. Apa itu? Galon, plastik, mikroplastik. Itu jangka panjangnya bisa kanker dan gangguan hormon. Bisofenol A yang biasanya orang sering bilang kalau plastik itu dot atau apa produk plastik, gelas, atau bahkan kemasan air minum BPA free. Itu artinya kalau terkena pemanasan dia tidak melebur. Karena BPA, bisofenol A itu pemicu kanker. Ya, jadi kembali lagi pertama genetiknya itu tinggi. Lalu yang kedua juga dia dari segi lifestyle-nya dia tidak melakukan cerdik ceria lah. Intinya dia tidurnya kurang ya, makannya banyak yang karsinogenik, merokok, alkohol, ya kan? Tidurnya kurang, olahraganya kurang, stres oksidatif dia kena kanker. Ya kan? Lifestyle. Dan yang ketiga, biasanya kalau pada wanita-wanita usia 20 tahun sampai 30 tahun sering kena FAM, fibroadenoma mame. Itu apa itu? Itu tumor jinak pada payudara. Biasanya karena hormon yang berlebih. Nah, tetapi itu jika dia tidak didiagnosis atau dia berulang, dia bisa pemicu kanker juga. Tanda-tanda tumor jinak tuh kayak apa, Dok? Tumor jinak batasnya tegas. Kita harus membedakan antara tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak itu biasanya bentuknya kista kayak gitu. Batasnya tegas. Tumor ganas ini kanker. Jadi tumor itu adalah suatu sel yang membelah secara abnormal, agresif, yang lebih cepat dari biasanya. Lebih banyak dari biasanya. Makanya dia berbentuk benjolan. Kalau tumornya jinak, dia batasnya tegas, berkapsul. Kadang cuma berisi air atau udara, kita sebut kista. Ya kan? Nah, biasanya benjolan-benjolan ini padat, bulat, tegas, batasnya bisa kita taruh. Ya kalau kita pegang tuh seperti memegang kelereng lah. Dia rada mobile, gitu ya. Tidak terfix, tidak diam di situ aja, tidak makin besar secara agresif. Itu tumor jinak. Nah, kalau kita bicara kanker, tumor ganas, dia gejalanya adalah membesar dengan cepat, ada tanda-tanda radang, ya kan? Lalu juga dia biasanya fix, tidak bisa digerak-gerakkan, batasnya tidak tegas, dan ada penyebaran ke kelenjar getah bening atau bahkan organ lain yang tersuplai banyak darah ke organ-organ besar itu. Makanya kita sebut stadium 4 atau stadium akhir itu metastasis. Artinya dia akan sel kanker itu jalan lari ke organ yang banyak mengandung darah. Paru, jadi kanker paru. Ke hati, ke otak. Ini adalah kanker payudara yang sudah menyebar ke paru, menyebar ke hati, menyebar ke otak. Itu sudah stadium 4. Kayak gitu. Nah, jadi dia awalnya biasanya ke kelenjar getah bening dulu. Ada perabaan di daerah ketiak, daerah mungkin leher. Atau kalau kanker di bagian bawah selangkangan, kelenjar getah bening, ada pembengkakan. Ada sel kanker. Jadi dari payudara bisa menimbulkan kanker di organ lain sampai di otak? Sangat. Bahkan stadiumnya itu dibedakan dari apakah sel kankernya udah ada di kelenjar limfe, apakah sudah penyebaran ke tempat lain. Makanya kalau orang-orang kanker itu ada yang namanya staging dan grading. Nah, stage-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Nah, untuk melihat penyebarannya diperlukan pemeriksaan lebih canggih. Kalau yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, misalnya kita pakai PET scan, pakai MRI. Atau ke tulang, penyebaran ke tulang itu juga sangat banyak. Bone scan,
ya kan? Terus juga sel kankernya sendiri dilihat pembelahan-pembelahannya melalui pewarnaan imunohistokimia dan lain sebagainya. Pemeriksaan lab untuk kader-kader marker atau penanda gen-gen tumor, misalnya tumor payudara ada lagi. CA, misalnya ada CA125 dan lain sebagainya. Kayak gitu. Atau kadang-kadang yang basic banget, minimal banget di tempat yang agak sedikit terpencil pakai USG. Misalnya dia ada penyebaran ke hepar ya, ke liver, ke hati. USG. Oke. Gitu. Nah, transformasi dari tumor kecil tadi itu yang dokter bilang kan ada 3 tuh, lifestyle, genetik, sama tumor kecil. Jinak jadi ganas. Tumor jinak jadi ganas. Itu bagaimana prosesnya dan pemicunya apa, Dok? Pemicunya biasanya dia lifestyle. Oke. Lifestyle, tidak terdiagnosis dini, tidak ada pengobatan yang agresif. Jinak berubah jadi ganas. Itu sering kita temui. Jinak tiba-tiba, awalnya jinak misalnya kanker di tiroid atau di payudara. Akhirnya ganas. Dan yang menyeramkan juga kan adalah orang yang terdiagnosis kanker itu biasanya denial. Atau dalam tanda kutip sok tahu. Dia akhirnya ikut ke herbal, ke alternatif. Makin memperlambat. Karena kan kita don't waste our time ya. Golden periodnya tuh ada untuk cancer. 1 hari itu bermakna. Nah ketika dia tidak didiagnosis dini, tidak diterapi, kemoterapi, radioterapi dan lain sebagainya. Ya kanker itu cepat menyebar. Bahkan kalau payudara dia udah diobat-obatin herbal segala macam, saya sering melihat sampai abses, akhirnya infeksi sekunder, sepsis, meninggal. Ya gimana itu kadang-kadang macam-macamin dikasih ramuan, dipanasin malah segala macam, sehingga dia jadi luka. Ada dia diabetes mellitus segala macam sulit sembuh, akhirnya bau, bernanah dan lain sebagainya. Karena kanker itu punya gejala khas juga, salah satunya adalah tanda peradangan ya. Kita sebut dengan tumor, rubor, dolor, kalor dan juga function lysa. Ada 5 penanda pada kanker ini, salah satunya tumor, dia ada benjolan. Ya, tumor, kalor, ada peraba hangat, kalau kita teraba agak hangat. Dolor nyeri, rubor kemerahan, function lysa ada kelainan fungsi. Itu yang tadi apa, rubor? Yang rubor tuh merah. Kemudian kita lihat ada merah gitu. Iya. Lalu bisa pecah dia kan, Dok? Bisa, sangat bisa. Nah, ketika pecah itu dia bisa kayak menutupi seluruh payudara itu kayak luka semua gitu, Dok. Iya, makanya dalam suatu tindakan medis seperti operasi juga harus hati-hati, karena tindakan yang tidak sesuai atau tidak terlalu pakar misalnya, itu malah bisa jadi senjata makan tuan, dalam artian tumornya itu malah menyebar. Nah, itu yang orang bilang katanya kalau kena pisau operasi malah makin ganas. Itu katanya. Padahal kalau bersih, bagus oleh pakar ya sembuh. Dan tidak akan kambuh lagi, walaupun kemungkinan kambuh pasti ada. Makanya kita sampai menyiapkan biopsi di atas meja operasi loh. Kita ambil sel tumornya dikit, karena dokter kan mau secanggih apapun pemeriksaan luar, pakai lab segala macam, di biopsi diambil. Itu kan tidak serta-merta 100% diagnosis. Ini jenis sel tumornya apa, yang ganas banget apa gimana. Jadi ketika di atas meja operasi diambil sebagian jaringan, bisa tuh langsung diperiksa di tempat. Biopsi langsung. Dilihat kira-kira ini apa, penanganan selanjutnya apa, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan itu asumsi seperti itu yang membuat orang jangan operasi, mending ke herbal aja. Iya. Lebih ke arah mereka tuh merasa kadang-kadang kanker itu penyakit kutukan. Ya. Jadi diobati dengan cara-cara yang kadang-kadang religius, supranatural gitu ya. Diguna-guna, ya kan? Bener nggak? Kok tiba-tiba ada benjolan ini, apalagi tumor di perut tiba-tiba besar, ya kan? Terus juga mereka sebenarnya di fase denial yang tidak menerima, dan mereka tidak punya semangat untuk berjuang melalui pengobatan, karena pengobatan cancer survival itu luar biasa. Bagaimana nanti menghadapi kemoterapi dengan dia rambut rontok. Itu kenapa, Dok? Karena dia membunuh sel-selnya itu nggak cuma sel kanker yang dia bunuh, sel normal pun kemoterapi akan bunuh juga. Jadi terjadi penuaan dini seperti itu. Kapan kita tahu ini udah masuk stadium 2, 3, 4 gitu? Ya, ada pemeriksaan-pemeriksaannya. Secara fisik nggak bisa dideteksi? Secara fisik, diraba. Lalu tadi kan kita periksa secara whole scan-nya, PET scan dan lain sebagainya.
Tapi secara fisik gak bisa. Kalau kita lihat ini udah luka, ini udah stadium berapa gitu gak bisa. Bisa, kalau dia misalnya ada tanda-tanda metastasis tempat lain sangat bisa. Misal dari pemeriksaan ronsen aja sangat mudah. Kok ada massa di paru? Wajahnya ini metastasis, langsung dong dokter bisa bilang, oh ini udah stadium 4. Oke. Misal kayak gitu. Tapi kalau secara pandangan mata aja nggak bisa ya? Nggak, sulit. Harus ke diagnosa dokter. Diagnosa dokter, dan dokter pasti akan berupaya seoptimal mungkin dengan tools yang sesederhana mungkin, mereka akan mencoba menegakkan diagnosis. Tapi yang menyedihkan dari saudara-saudara kita pasien kanker ini adalah sebelum menunggu diagnosis, sebelum mengantri pengobatan, terkadang mereka sudah meninggal duluan. Kenapa? Oh. Karena fasilitas yang bisa melakukannya itu terbatas. Oh, okay. Bahkan persyaratan-persyaratan di BPJS juga, ruangan kemoterapi harus dengan standar ini itu, dengan bangunan yang seperti ini lapisan ini itu. Ya itu memang suatu bentuk safety agar tidak menularkan ke sekitar. Tapi dalam kondisi-kondisi life saving ini harus diperbanyak layanan-layanan, diperluas, bahkan sampai ke rumah sakit yang lebih rendah lagi. Yeah. Karena menunggu itu lama, dia akhirnya sudah keburu meninggal. Berarti tingkat kematian itu tinggi. Selain karena apa namanya? Keganasan dari keganasan sel ini, kanker ini, juga karena fasilitas yang belum merata lah di seluruh Indonesia ya. Kita harus mau mengakui itu. Oke, dan kadang-kadang orang daerah kalau kanker tuh ada rumah sakit kanker terkenal di Jakarta kan? Oh iya, dan sedih dong kalau cuma di situ doang yang bisa melaksanakan. Pasiennya begitu banyak. Iya. Dan pasti penanganannya tidak. Ini ini tadi saya bilang loh, dalam segi konteks rumah sakit dia kanker itu nomor 1. Harusnya dia dibuat layanan kesehatan yang sebanyak dan semudah mungkin. Oke, mungkin dokternya kurang juga kali dok. Bisa jadi, betul. Layanan-layanan untuk mendiagnosisnya itu loh. Minimal itu ya. Iya, karena kan tadi harus ada pemeriksaan staging, grading. Nah itu kadang-kadang mohon maaf kalau di rumah sakit yang kita kan harus mengantri, menunggu, membuat rujukan secara berjenjang. Harusnya kalau pemerintah memang concern bikin aja cancer terpadu. Artinya maksudnya untuk khusus pasien cancer dipermudah alurnya. Jangan seperti pasien biasa. Ya, butuh karena dia kan kita akses khusus lah mereka itu ya. Iya, karena kan kita berlomba sama sel kankernya yang agresif. Kapan kita tahu bahwa kita itu terkena kanker? Ada beberapa gejalanya. Gejala fisik yang orang bilang P3K-nya gitu. Kanker itu kan pada umumnya dia biasanya membuat kita menjadi lemas, anemia. Kalau udah gejala anemia kan si 7L, lemah, letih, lesu, letoy, lemot, loyo itu. Dia lemes, ya kan? Habis itu dia nafsu makannya bisa menurun. Berat badannya turun yang tidak bisa dijelaskan. BB turun, biasa misalnya. Ya, berat badan turun tidak dapat dijelaskan. Anoreksia artinya penurunan nafsu makan yang cukup berarti, ya kan? Cukup terasa. Ya, salah satunya juga mungkin dia ada bentuk-bentuknya ya bisa juga rambut rontok, gangguan-gangguan fungsi, ya itu. Tetapi kan kalau yang bisa terlihat ya, kalau kayak kanker paru kan biasanya batuk darah, batuk kronis, nafsu makan turun, kurus, lemes, kalau kanker payudara, layu, kanker payudara, pastinya dia yang pertama tentunya ada benjolan. Makanya ini yang sangat penting ya, langkah pencegahan. Masyarakat harus melakukan sadari. Perempuan harus melakukan sadari, periksa payudara sendiri. Dan jika ragu, sadanis, periksa payudara oleh tenaga medis. Bisa di puskesmas atau semua fasilitas kesehatan. Jadi sebulan sekali perempuan harus menyiapkan waktu 3-5 hari sesudah selesai haid di setiap bulannya. Raba payudara kanan, raba payudara kiri, ketiak kanan, ketiak kiri. Dimulai dari tengah sampai ke belakang secara memutar, secara melingkar. Jika ada benjolan yang dirasakan berbeda, belum tentu itu karena hormon ya kan, kita ragu, kita periksa tenaga medis. Dan bahkan sekarang di puskesmas disiapkan USG untuk dilakukan USG karena wanita di bawah 40 tahun itu yang paling bagus diagnosisnya menggunakan USG karena jaringan payudaranya masih padat. Tetapi yang di atas 40 tahun dengan mamografi. Apa itu?
dengan seperti ronsen tapi untuk payudara. Oh, Ronsen tapi untuk payudara, itu mamografi. Nah, jadi sadari itu sangat penting. Periksa payudara sendiri, habis mandi, 3-5 hari sesudah selesai haid, setiap bulannya. Dan belum tentu suatu wanita itu yang sudah menopause tidak terkena kanker payudara, masih bisa. Sehingga pada wanita yang sudah menopause, lakukan sadari di setiap tanggal istimewa setiap bulannya. Itu P3K-nya, pertolongan P3K. pertama pada kanker. Iya, karena kanker itu harus deteksi dini. Ya, deteksi dini, betul. Ya, dan kanker payudara itu juga Pak Vincent, dia bisa juga salah satunya disebabkan karena proses saat menyusui. Ini penting nih. Berarti Berarti ibu menyusui itu rentan juga. Justru ibu yang menyusui bisa terhindar dari kanker payudara. Yang menyusui secara aktif. Kalau aktif Kalau memberi aktif. ASI. Justru ibu-ibu yang belum pernah menyusui, justru ibu-ibu yang harusnya menyusui anaknya tetapi dia tidak menyusui, itu bisa salah satunya rentan terkena kanker payudara. Oke, sehatnya selama berapa lama ibu harus menyusui bayinya? 6 bulan ASI eksklusif. Minimal 6 bulan. Ya, dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. 2 tahun itu udah bisa ya, itu ada hubungannya dengan hormon biasanya. Kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia, Dok, kan kita punya teknologi medis nih, kecanggihannya. Harapan hidup untuk seorang penderita kanker itu gimana? Dengan fasilitas kesehatan yang kita punya. Kalau dia didiagnosis awal di stadium 1 dan 2, dia bisa sembuh 100%. 90, 95, 100%. Tetapi ketika sudah terlambat stadium 3 dan 4, bisa jadi angka itu terbalik. Ya, kemungkinan sembuhnya 10-20%. Gitu. Tapi dengan proses pengobatan yang berat. Gitu. Ya, tapi sekarang kan makin pengobatan kanker karena salah satu prioritas pemerintah kan makin dibuat advance. Juga bagaimana studi kepada negara-negara luar. Seperti misalnya di Cina, itu pengobatan kanker itu sudah dengan imunoterapi. Jadi sel tubuhnya sendiri diambil, dimodifikasi, dikembalikan lagi ke dalam tubuhnya, itu dijadikan pengobatan kanker yang autoterapi kalau kita bilang. Dan itu survival rate dan kesembuhannya tinggi. Oke, itu udah berjalan di Indonesia? Sudah, sebagian sudah melakukan itu juga. Dan yang menarik juga, pasien kanker itu kan sangat mungkin untuk relapse, kambuh. Sehingga berarti dia gak mati ya, Dok ya? Iya, dia harus medical check up rutin karena bisa jadi ada sel-sel yang tidak diketahui, namanya juga manusia ya. Ya kan? Bisa jadi dia muncul di tempat yang lain karena dia sudah punya potensi kanker. Genetik kanker aja itu udah besar. Genetik tumor jinak aja itu udah bisa probabilitas keturunannya tinggi. Genetik tumor ganas atau kanker juga, apalagi diri dia sendiri yang udah pernah tumor jinak, tumor ganas. Ya dia bisa relapse lagi, bisa kambuh lagi. Makanya biasanya survival cancer, mereka memiliki lifestyle yang menjadi baik. Mereka rutin makan sayur buah sebagai antioksidan dan penangkal radikal bebas. Sayur buah mereka bagus, mereka sudah tidak lagi makan pengawet, 5G, yang terlalu kolesterol, pemicu kanker ya kan. Mereka olahraga, mereka tidurnya cukup 8 jam sehari. Tidak stres. Nah, itu salah satu yang mereka lakukan. Hampir semua penyakit buruk ada di sini, Dok ya. Di merokok, ini. alkohol. Merokok, alkohol, tidur kurang, makan seadanya, ya kan? Gitu. Nah, kalau yang genetik itu, Dok, itu apakah semua orang, anak dari orang tua penderita kanker itu pasti kena atau tergantung lifestyle juga? Seseorang itu bisa sakit host agent environment, trias epidemiologi, host tubuhnya sendiri. Dia sudah punya genetik, sudah punya comorbid, itu peluangnya tinggi. Apalagi kanker. Faktor genetiknya itu tinggi kalau kanker. Ya, lebih dari 50%. Agent, ya. Dan environment, artinya lifestyle-nya itu juga mempengaruhi. Jadi kalau orang punya bakat kanker, dia udah 50-60% udah jadi kandidat kanker nih. Tapi dia sadar, pola hidupnya bagus, dan sehat banget orangnya, rajin deteksi dini,
sehat dia sampai kapanpun. Oke. Tetapi orang yang nggak punya genetik cancer, lifestyle-nya jelek, environment-nya jelek itu tadi, kena juga dia kanker. Dokter bilang tadi makan sayur, buah. Mm-mm. Sayur atau buah yang paling bagus untuk mencegah kanker itu apa, Dok? Banyak antioksidan tuh yang bagus, mengandung vitamin C juga ya salah satunya. Jeruk, tomat, tomat. buah naga. Tomat itu direbus apa makan delima mentah? Kalau saya selalu menganjurkan kalau bisa makan sayur buah itu se-fresh mungkin tanpa intervensi apapun. Apalagi kalau tomat tadi maksudnya baik, akan ada tomat direbus pakai micin. Ya maksud saya itu, orang bilang fungsinya ya. Saya senang sekali makan capcay kan. Tau-taunya capcaynya micinnya segambreng-gambreng. Dia punya minyak bekas goreng-goreng yang berkali-kali. Nggak sehat juga itu. Betul. Kan kalau kata Kemenkes, GGL gula garam lemak, gula maksimal 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, lemak 5 sendok makan per hari, sudah termasuk 3 kali makan besar dan semua cemilan-cemilannya. Jadi tadi jeruk, tomat, apalagi, Dok? Delima. Buah delima. Buah naga. Buah naga. Iya itu, yang kaya akan antioksidan. Kalau sayuran? Sayuran banyak sebenarnya sayuran itu ya, apa namanya, termasuk selada. Selada juga ya? Iya, susah bagus. Dapatnya di sini, dapatnya kangkung. Makanya salad-salad, pokoknya semua yang ada di salad itu sehat itu. Oke. Apa tuh kira-kira salad isinya? Apa, Cit? Salad isinya, Cit? Enggak lah, pakcoy enggak salad. Itu sawi. Selada, tomat, kol biasanya kol ungu, timun. Timun juga ya? Iya. Jagung. Ngeri juga kanker, ngomongin kanker kita berasa kayak yang penting medical check up. Udah ada cek kesehatan gratis. Ngomongin kanker nih ngeri loh. Iya. Kita kayak dipanggil yang di atas terus. Oke, Dok, jadi apa poin penting yang kita harus sampaikan ke pemirsa, penonton kita? Ya intinya kalau kita sudah punya genetik cancer atau diri kita sendiri tumor atau cancer, lebih peka terhadap kesehatan, hiduplah yang sehat dan deteksi dini yang paling penting. Saya tidak pernah bosan menyebutkan cerdik dan ceria. Ya, cek kesehatannya rutin minimal 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Enyahkan asap rokok, perokok aktif dan pasif, rajin aktivitas fisik, makannya kurangi gula garam lemak ya, istirahat yang cukup 8 jam sehari dan kelola stres. Oke. Ingat itu pemirsa. Ya, makanya tonton video kita podcast bersama Dr. Nabila, Weekend Sehat bersama Dr. Nabila. Minggu lalu kita bicara tentang perubahan suhu ekstrim. Ya, dan TBC. Itu penting banget karena sampai Pak Menkes ngajuin TBC dapat MBG. Oh iya ya. Pasien TBC dapat MBG. Aduh. Padahal kita bilang tos TBC aja cukup kan, kemarin temukan TBC obati sampai sembuh, buang stigma TBC kan. Nggak perlulah pasien TBC dikasih MBG. Melebar lagi tuh. Iya, tambah repot lagi nanti urusannya. Tapi dokter berani sekali bantah pernyataan Menkes. Ya berani dong kalau justifikasinya jelas. Wih, ngeri ini. Tanda-tanda resign dari ASN nih. Baik, Dok, terima kasih selalu meluangkan waktu untuk kita pemirsa. Sama-sama. Sehat itu mahal, benar-benar mahal. Ya, nggak usah ngomongin kanker dan lain-lain, pilek aja. Itu semaput juga lumayan itu ya. Jadi ya benar orang bilang lu boleh punya segalanya, ketika kesehatan lu terganggu mahal itu. Selesai semua yang lu punya. Ya kita nontonlah banyak orang-orang yang secara ekonomi mampu dalam segala hal, tapi begitu dia menderita sakit selesai. Itu. Terima kasih Dokter Nabila. Pemirsa, salam sehat, jaga kesehatan, jaga pola hidup yang sehat, tonton terus Weekend Sehat bersama Dokter Nabila. Ya. Hanya di special interview cumi-cumi.com. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.